hari ini. Masih kosong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gelasnya masih kosong, Pak, ya kan? Gula masih ada, kopi belum datang, wedang ubuh. Wah, Baru digodok. sambil menunggu kita cuap-cuap, ya. Ini edisi di hari ke berapa nih ya? Ke-11. 11 ya. Oh iya, ternyata kita udah 10 hari awal. Alhamdulillah lolos. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang sehingga kita sampai Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Baik, tadi ada Mas Manda tukang shooting tanya, ya kan? Ketika sholat, imam baca Fatihah dan baca surah Al-Quran ya, ayat-ayat yang lain. Apakah makmum baca Fatihah atau diam aja? Nah, gimana tuh, Ustaz? Iya. Iya. Jadi ketika sholat, terutama ini sholat tarawih yang rawan ya. Sholat wajib dulu Pak, nanti baru ya, baru sholat tarawih. Sholat wajib dan sholat semuanya ini ketika imam membaca Fatihah belum ditanggung oleh makmum dalam pendapat Imam Syafi'i, kecuali makmum masbuk. Nah, kalau makmum muafek, makmum biasa yang sudah ada waktu untuk membaca Fatihah, dia wajib membaca Fatihah. Nah, maka selesai Fatihahnya imam, makmum harus membaca Fatihah. Nah, kalau itu dalam pandangan Imam Syafi'i, walaupun itu sholat zuhur atau sholat asar atau sholat yang lainnya, bahkan sholat tarawih, ketika imam cepat membacanya, nah ini makmum harus juga ikut membaca Fatihah di belakangnya imam. Jangan sampai tidak membaca. Kalau tidak membaca, maka tidak dapat rokaat daripada sholat itu. Maka dia harus menambah 1 rokaat. Nah itu. Kalau pendapat imam yang lain, ada Imam Ahmad bin Hambal, itu kalau sholat yang jahr, sholat malam seperti maghrib, isya, karena imam jahr, maka Fatihahnya makmum itu sudah ditanggung imam. Nah, tapi kalau di sholat yang sir, zuhur, asar, tetap membaca. Kalau pendapat Imam Hanafi itu ditanggung semuanya. Artinya makmum tidak perlu membaca Fatihah dalam sholat. Nah kita ini Indonesia mayoritas Syafi'i, maka kita bagaimana tetap menjaga bacaan Fatihah, karena sungguhnya itu adalah wajib, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Demikian. Cukup sama itu, kayak gitu nih. Ada punya bahan yang beda, boleh nggak apa-apa ya? Ya, kalau ini menurut Imam Syafi'i ya. Iya. Kalau Imam Hanafi Sudah tadi. sudah ya. Ini Kita ngomong semuanya. Ya kita kan Syafi'i. kebanyakan. Tapi Pak Obi Syafi'i enggak nih. Hambali ya. Kalau lupa jadi hambali. Iya. Nah, termasuk yang harus dijaga kalau kita dalam sholat, terutama sholat tarawih ini adalah yang wajib dan mungkin banyak dikorupsi, itu tumak ninah. Tumak ninah itu setiap rukun sholat itu wajib tumak ninah, harus berhenti semuanya, berhenti. Kira-kira subhanallah gitu. Kalau itu ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Sholat tidak sah. Syarat diterimanya sholat sah, kalau kita lihat di kitab Sulam Mutafek itu, untuk diterimanya sholat oleh Allah itu dia harus mengikuti rukun dan syarat sholatnya. Nah, ini yang mau saya tanyakan tuh mengenai tahiyat. Bagaimana kalau imam biasanya kan enggak tahu, saya enggak ngimami ya. Mungkin baca tahiyatnya itu sampai full. Terus kalau makmum biasanya ketinggalan itu bagaimana? Tahiyat itu untuk tasyahud awal itu sunnah, hukumnya sunnah abad. Yang kalau lupa disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir itu wajib hukumnya. Polnya yang wajib itu sampai tasyahud sampai sholawat Nabi. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu wajibnya. Kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad sampai akhir itu sunnah. Maka kalau kita tarawih biasanya kok tahiyatnya kok cepet itu, macam mana ini?
Oh ternyata imam ambil wajibnya itu. Nah, kadang makmumnya, lu gimana nanti tayat saya nggak selesai. Nah itu karena imam ambil wajibnya. Jadi wajibnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu saja. Itu dalam arti kategori Imam Syafi'i ya? Iya. Eh, Iya, iya. Pak Opi, Imam Syafi'i apa Nabi Pak Opi ini? Syafi'i. Ini untuk Pak Khairul bagaimana? Kita ikut Syafi'i, Pak. Iya, tapi apa yang kiranya belum kita pahami sehingga kita bisa ini mumpung ada ustadznya. Kayaknya malam tadi yang nyiapin pertanyaan tuh Pak Opi. Oh iya, Ini Pak Opi ya. Iya, yang nyiapin memang kalau pertanyaan kalau malam tadi. fikih itu Ya. memang ya wajar di gini, memang harus cerdas ada fikih itu ya. Oke, ini bab mengenai puasa. Iya. Sholat turun rampung. Oh, sholat turun rampung ya? Nah, Rampungkan lah. tadi kan ada Ustadz Mubarak tumanina. Bener tuh, karena kita mencuri dari teman itu salah. Cuma kadang imam itu tadi yang ngambil yang wajib, seperti bangun dari ruku aja cuma Rabbana walakal hamd. Selesai kita aja langsung Allahu Akbar. Cuma kita udah berhenti sejenak tuh. Rabbana walakal hamd. Terus berhenti Allahu Akbar. Gitu kan. Karena satu kita sholat sunnah. Tetapi sebenarnya harusnya itu sebenarnya sholat tarawih itu ya santai harusnya. Tapi tukang shooting senengnya ngebut, Pak. Didorong dari belakang. Tukang shooting nyuruhnya tinggi. Digas. Tukang shooting yang nyuruh terus. Yang wajib itu Jadi, tumak ninahnya. tapi pertanyaannya seneng ke pertanyaan, tapi dia ini amalkan ya gelem. Iki ngakune sapi, itu ngakune tadi ya sapi. Asli lagi cangkem elek. Dia ngakune sapi, padahal Pak Opi, macam mana tuh? kenapa Pak sapi itu paling hati-hati sebenarnya. Madhab sapi itu paling hati-hati, Pak. Dan boleh kita ada madhab yang lain, kita nggak boleh menyalahkan. Enggak nyala, Pak. Kita ini madhab 4 ya, yang terkenal memang masyhur itu madhabnya 4. Kita Syafi'i misalnya. Ada yang punya madhab yang lain, ya silakan saja. Karena mereka juga saling menghormati. Ulama-ulama dulu saling menghormati. Ada yang kunut, ada yang enggak, juga saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Maka kita yang belajar Syafi'i ya bagaimana diamalkan sehingga sah. Karena yang banyak itu kayak korupsi tadi ini memang banyak. Jadi seperti takbir aja, takbiratul ihram ini wajib berbunyi harus ya. Harus Allahu Akbar. Makmum juga harus terdengar di telinga sendiri. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan korupsi cuman ini aja. Boleh Ini itu. nggak boleh. Sapi. Kemudian yang sering korupsi lagi ini rawan sekali yang tumak nina. Tumak nina itu kadang gini, sami Allah liman hamidah itu Itunya masih gerak. sami Allah liman hamidah. Itunya masih gerak, itu nggak Apa boleh. udah? Ini langsung, ini korupsi ini. Salah ini. Mencuri tumak nina. Nah, tumak Kita nina. ini tenang dulu. Terus sami Allah liman hamidah. Set. Allah. Ada tenang apa? Sampai Allah lima ini masih gerak. Nah, tumaninahnya. Tumaninah itu. Nah, itu. Betul. Terus sujud. Sujud itu bagaimana kaki juga mancat. Nggak boleh tidak mancat. Nah, kalau tidak mancat karena rukun sujud anggota sujud ada 7. 1, Dua tangan, 2, 3, lutut, 4, 2, 5, kaki, 2 dan wajah. Nah, itu harus nempel semua. Cuman yang kening ini harus terbuka, yang tangan ini sunah terbuka. Kalau pakai kaos tangan sah, tapi ini sunahnya tidak. Jebrak nggak? Nah, kalau sujud agak rapat. Kaki pakai sekal kaki boleh, Boleh ya? boleh. Tapi mancat gitu. Maka sunah terbuka itu kalau laki-laki. Kalau perempuan harus tertutup. Nah ini ya wajib tertutup lutut. Nah itu di anggota sujud ada 7. Ini yang kadang-kadang makanya kalau saya dulu di pesantren diadakan pekorlas pemberantasan korupsi lalai dalam sholat. Nah, ini penting sekali karena memang banyak koruptor sholat. Pak Opi dengarkan Pak Opi. Ada satu lagi Pak Ustaz. Kan kalau akhir kan duduknya ini kan. Iya. Kalau nggak bisa biye. Kalau nggak bisa kondisi. sunnah itu. Sunnah ya. Sunnah. Iya. Sunnah itu artinya kalau dijalankan ya bagus, dapat pahala. Kalau ditinggalkan, walaupun bisa ditinggalkan ya tetap sah saja. Tapi Kan kurang macam-macam itu. utama. Kayak sakit memang. Iya. Begitu. Sebenarnya kan sholat Iya. itu olahraga yang bagus. Karena perutnya besar kan? Jadi kalau duduk tawaruk kadang-kadang agak repot itu. Tapi aku masih pas, masih iso.
Ini itu ditekuk ini. Gini, tadi baik kita udah zaman kekinian dan masih muda-muda kayak gini, masuk ke apalagi masuk milenial ya. Udah nggak kayak zamannya dulu lagi, perbedaan-perbedaan. Jadi yang kunut keren gitu, yang nggak kunut keren, yang 20 keren, yang 8 juga keren. Terus nggak usah terlalu banyak apa gitu. Ya intinya apa? Udah keren aja, karena semuanya berdalih dan punya alasan-alasan kayak gitu. Itu yang nggak keren itu aja yang nggak bisa diikutin, kita nggak sholat. Itu Iya, aja. Kita Kita nggak usah kaget gitu. harus bisa membedakan mana usul, mana furu. Nah iya. Kalau berbeda dalam usul itu nggak bisa ditolerir, ya kan? Tapi kalau berbeda dalam furu itu nggak masalah. puro itu artinya apa? Furu itu cabang-cabang Oh. yang kalau menurut pendapat ini hukum itu zoni, artinya ada yang begini, ada yang begitu, khilafiyah itu. Iya. Tapi kalau usul ini nggak bisa. Usul itu apa? Usul Artinya? itu pokok agama. Nah, kan gitu Seperti harus jelas. Ini setelah masalah Nabi- Pak Khairul enggak jelasin itu ya bingung juga kan? Dia pikir itu usulan. Ya, Iya. setelah Nabi, Usul. setelah Nabi ada nabi lagi. Nah, Nah, ini usul. Kita nggak bisa itu. Itu sesat, itu saja. usul itu adalah pokok daripada Ya, agama. itu namanya jelas Pak Khairul, ya kan? Ahli sunnah wal jamaah itu Rasulullah Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Nah, ini ada umat Islam yang mengatakan bahwa setelah nabi ada nabi lagi. Nah, itu namanya bukan khilafiyah. Itu memang beda dalam usul, sehingga itu sudah dikategorikan Sesat. bukan umat Islam lagi. Kan gitu. Nah, terus ada lagi yang menyesatkan atau mengatakan sesat para sahabat-sahabat Nabi, yang mana dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu ashabi kan nujum di ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang, mana yang kamu ikuti maka kamu akan dapat hidayah. Nah, kalau sekarang ada yang mengatakan sesat sahabat ini, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, itu tidak diterima dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu karena itu usul. Tapi kalau furu ada kunut ada enggak, ada yang tahiyat ketika ini, ada yang ini, ada yang ini, Ada gini. yang Nah, itu kan pas ada berbunyi, memang Allah punya dia dasar gerak. sendiri-sendiri. Silakan saja. Kita punya dalil yang kita amalkan, itu dalil menurut Imam Syafi'i, kan? Kalau ada pendapat yang lain ya silakan. Kita tidak menyalahkan, tapi kita juga harus punya dalil yang jelas. Dan Insya Allah. ya kalau bisa punya argumen yang jelas. Ya. Ada lagi Pak Opi? Bacaan sholat. Kalau mampu kan boleh mendulur. Mas, monggo Mas. Imam. Ya. Tapi kadang-kadang kalau Ayo ikut akan itu. udah masuk orang-orang tiga sholat fardu itu kan al-fatihahnya imam itu kan nggak kedengeran. Nah, makmumnya kadang-kadang kan mungkin bacaannya mendului imam itu bagaimana? Tidak jahar nggak, Mas? Yang di sholat sir, sholat Sholat zuhur, fardu, ya sholat asar, zuhur apa? nah, itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa. karena nggak kedengaran. Tapi kalau sholat wajib, sholat yang jahar, ini makmum harus di belakangnya imam atau setelahnya imam membaca baru Kita baca. makmum. Maka ada 3 yang mendahului yang nggak boleh, kan? Mendahului takbiratul ihram nggak boleh. Membarengi takbiratul ihram nggak sah. Jadi imam Allahu Akbar, makmum ikut, itu nggak sah. Tapi kalau salam, nah ini makruh ini ya. Salam bareng nggak boleh. Tapi kalau rukun pindah dari rukuk ke sujud. Nah itu kalau 2 kali kok mendahului imam maka batal sholat. Ini Fatihah yang ditanyakan tadi itu nggak apa-apa, karena di waktu sholat sir kita nggak dengar Fatihahnya imam. Oke. Pak Khairul? Baru tuh ada tuh. Ada simpenan. Nah, mengenai puasa tadi ya belum ya? Ya puasa apa? Apa yang sholat itu hanya pas nungguin gini tadi lari. Itu ada lagi Pak. Nambah ini. Ya. Kadang-kadang kita kan apa kan? Kadang-kadang agak pikiran yang itu. Misalnya baca sujud, bacaannya apa itu kan 3 kali. Nah itu kelebihan. Misalnya sampai 4 kali gitu. Ingatnya kita kok sampai 4 kali itu gimana ya? Atau boleh nggak itu di Nggak apa-apa. Lebih kan nggak apa-apa. Malah dibanyakin gitu, Iya. kalau sujudnya lama. Nggak apa-apa itu.
sujud itu yang nggak boleh baca Quran. Sujud baca Quran nggak boleh. Tapi ketika sujud kita memperbanyak zikir, subhanallah itu kan, tasbih, kemudian doa itu nggak apa-apa. Tapi jangan bahasa Indonesia, cukup di hati, kan? Doa dalam hati boleh ya berarti? Boleh di hati. Kalau bahasa kita, bahasa Jawa malah sujud, ya Allah mugi-mugi paring ngono sehat. Ini buatan barang. Jadi lebih dari 3 malah bagus. Bahasa daerah enggak boleh ya? Nggak boleh. Sholat itu sudah dari sana bahasanya. Terus daerah yang sudah ya bahasa Sunda. Iya. Oh, iya. Ibu-ibu tuh mau nanya tuh, Pak Di. Hah? Ibu-ibu mau nanya. Ibu-ibu, Takok apa, Bu? Takok. Niku wau ajeng cangkete niku Pak nek upamane tahiyat nggih. nggih. Tahiyat niku kan kula dereng dugi tabarok niku kan. Tapi niku anu imame pun uluk salam niku kula saged tumut uluk salam mboten. Tabarok napa nggih? Ka Pak nek kama sholata Tahiyat. niku tahiyat akhir niku lho Pak. Oh nggih. Niku imame kadang kan pun assalamualaikum pun. Dan niku kula dereng dugi mriku terus uluk salam ngoten tumut. Nggih. Tumut. Anu, tahiyat niku paling pendek jenengan asal wis punjul saka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niku salam pun sah. Oh, Nggih. Jadi nek wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sampai fil amil mina innaka hamidum majid niku sunah. Sunah malih ditambah doa-doa. Asik kata doa setelah salam niku. Ada. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar sampai itu banyak. Sing penting aja bahasa daerah enggak? Nggih. Boleh, asal di dalam hati. Enggak. Ya, Oh. berarti enggak apa-apa. Oh. Boleh dalam hati. Dalam sholat tuh? Daripada bukan maksudnya Oh. yang tadi Enggak, yang dalam sholat takiyat dalam sholat itu tadi Hah? disambung dengan doa, tapi bahasa Bahasa Arab, bahasa yang doa-doa yang maktur, khususnya yang maktur dari Rasulullah SAW yang ada urutnya. Kalaupun bahasa kita mau permohonan, jangan keluar mulut. Oh. Di hati. Iya, iya, iya. Nah, itu. Karena ada ucapan. Pak, paham nggih? Pak Khairul tadi udah mau nanya ini. Udah searching di Google itu, mau nanya apa? Udah. Kopi dulu. Ya sekarang Aku ditutup, besok lanjut lagi. Ya, Ini ini kan biasa. enggak, menitnya sudah hampir 20. Ya tradisi kita ini habis taraweh biasa diskusi, ngaji dan ngopi. Diskusinya sudah, ngajinya sudah, ngopinya yang belum. Airnya baru direbus. Iya, enggak bener. Ngobrol perkara iman itu. Iya. Ngopi, ngobrol perkara iman. Ya tutup. Jadi, oke, ngopi. Ibu semuanya, bapak semuanya, ya. Alhamdulillah kita udah sama-sama santai, sambil diskusi, sambil ngaji dalam acara ngopi, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah bahas tentang sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Terima kasih, mudah-mudahan tambah berkah, nambah ilmu. Barakallah. Kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.